Sekarang ini kita masuk ke bab atau masuk ke pembahasannya ba'da wawil ma'iyah. Ini adalah rangkaian terakhir dari bahasan mengenai nasbul mudhari bi an al mudmaroh. Jadi bahasan terakhir pada bab mengenai nasab mudhari, nasabnya mudhari oleh an yang tersembunyi. Nah, dulu diawali dengan nasab mudhari dengan an tersembunyi setelah lam taklil, setelah lam juhud, setelah au, setelah hatta. Nah, kemarin setelah fa sababiyah. Nah, sekarang rangkaian akhir adalah nasab mudhari dengan an mudmarah, yaitu setelah ba'da wawu al ma'iyah. Wawu ma'iyah. Jadi wawu ini memang tidak selamanya wawu yang bermakna dan. Tetapi nanti kita lihat di sini bahwa kadangkala ada wawu yang maknanya adalah bersama, bareng gitu ya. Bersama, bareng gitu ya. Jadi bukan bermakna dan seperti wawu atof gitu. Ini ada agak perbedaan sedikit. Baik, untuk kita supaya lebih paham lagi, kita masuk ke al-amsilah ba'da wawu al-ma'iyah. Contoh nasabnya fi'il mudhari dengan an mudmarah setelah di sini ada kajian, yaitu setelah wawu ma'iyah. Al-amsilah itu contoh lam yaf'al al-khaira wa yandama. Lam yaf'alil khaira wa yandama. Dia tidak berbuat baik, bersama dengan itu dia menyesal. Jadi wawunya di sini bukan dan ya, tapi bersama atau sambil gitu ya. Dia tidak berbuat baik sambil dia menyesal. Contoh yang kedua, lam yuwasil fakiro wa yamunna alaih. Lam yuwasil fakiro wa yamunna alaih. Dia tidak simpati kepada orang fakir, atau dia tidak simpati kepada orang fakir, atau dia tidak berbuat baik, atau bisa dikatakan ini supaya mempermudah makna, dia merendahkan orang fakir, bersamaan dengan itu sambil memberi. Jadi merendahkan orang fakir sambil memberi sesuatu. Contoh yang ketiga, la ta'mur bisidqi wa takziba. La ta'mur bisidqi wa takziba. Janganlah menyuruh berbuat jujur sambil Anda ini bersama dengan itu Anda berdusta. Jangan menyuruh orang berbuat jujur, bersamaan dengan itu Anda sendiri berdusta. La tanzur ila uyubin nasi wa tuhmila uyuba nafsik. La tanzur ila uyubin nasi wa tuhmila uyuba nafsik. La tanzur ila uyubin nas. Jangan mencari aib, jangan mencari aib orang, bersama dengan itu wa tuhmila uyuba nafsik. Anda abai terhadap aib diri sendiri.
Jangan mencari aib orang lain sembari Anda abai terhadap aib diri sendiri. Jadi kita bisa terjemahkan juga dengan sembari ya. Nah, fokus bahasan kita lihat di sini setelah waw ma'iyah. Setelah waw ma'iyah ini kita perhatikan dia nasab. Yan dama. Yamunna. Wa takdziba. Jadi setelah waw ya. Ini wawnya waw ma'iyah. Wa tuhmila. Penjelasan di sini disampaikan ta'amal al-af'al al-mudhara'ah. Perhatikan fi'il mudhara'ah berikut. Yandama, yamunna, wa taktiba, wa tuhmila. Menyesal, memberi, berdusta, mengabaikan. Tajidu kullan minha masbuqan biwawin tufidu musahabatu ma qablaha lima ba'daha. Jadi di sini disampaikan fi'il mudhari seperti yang tadi disebutkan, yandama, yamunna, takdziba, tuhmila. Nah, ini kelihatan jelas sudah didahului oleh sebuah waw. Jadi semuanya kelihatan jelas didahului oleh waw ya. Nah, waw ini memiliki makna musahabah, memiliki makna membersamai kata sebelumnya dengan kata setelahnya. Jadi membersamai kata sebelum dengan setelahnya. Wa in syi'ta fakul, kalau mau Anda juga bisa menyebutnya tufidun nafi. Tufidun nafi ya, tufidun nafiyun khusuluma qablaha wa ma ba'daha ma'an. Jadi bisa disebut juga ini nama lainnya kalau disesuaikan dengan konteks contoh-contoh tadi ya, memberi makna negatif atau nafi. Memberi makna ya, memaknai negatif atau nafi. Menafikan apa? Yaitu menafikan perbuatan yang terjadi secara bersamaan baik sebelum dan sesudah waw tersebut. Jadi menafikan secara bersama atau menafikan sekaligus kata yang sebelum dan sesudah waw gitu ya, atau fi'il sebelum dan sesudah waw. Fal manfi fil misalil awal, kata yang dinafikan atau frase yang dinafikan, frase yang disangkal pada contoh yang pertama, huwa musahabatun nadami li fi'lil khair. Jadi yang di negatif ya, yang dinafikan adalah membersamai penyesalan dengan perbuatan baik pada contoh yang pertama. Jadi yang dinafikannya ya, objek nafinya itu adalah membersamai penyesalan dengan perbuatan baik. Karena di sini kan di contohnya disebutkan lam yaf'al al khaira wa yandama. Dia tidak berbuat baik sembari menyesal. Dia belum bisa berbuat baik
sembari menyesal. Nah, jadi dinafikan di sini adalah si kata menyesal dinafikan dengan perbuatan baik gitu. Jadi ini berlaku sebaliknya lah gitu. Jadi dibalikan, disangkal gitu ya. Nah, itu ya pada contoh yang pertama ya. Jadi pada contoh yang pertama kan dia tidak bisa berbuat kebaikan, bersamaan dengan itu dia merasa menyesal. Nah, ini yang nafinya itu kan tadi ya, tidak bisa berbuat kebaikan, kan itu nafi, negatifnya. Nah, al-manfi'nya gitu ya, yang menjadi objek negatifnya, jadi yang disangkalnya adalah penyesalan terhadap perbuatan baik. Gitu. Kenapa? Karena dari kalimat ini menyesal itu karena tidak berbuat baik. Jadi menyesal karena tidak bisa berbuat baik. Sedangkan menyesal karena berbuat baik, nah inilah yang dimanfi, nah gitu ya, yang disangkal. Nah selanjutnya, wal manfi fi misalisani, yang disangkal pada contoh kedua yang huwa musahabatul manni lil musawati lil muwasati. Di al manfi fil misalisani huwa musahabatul manni lil muwasati. Yang disangkal pada contoh kedua adalah membersamai pemberian dengan simpati. Karena di contoh di sini adalah lam yuwasi al fakira wa yamunna alaih. Jadi tidak bisa bikin simpati orang fakir sambil dia memberi, atau merendahkan orang fakir sambil memberi. Nah, jadi yang disangkalnya di sini adalah membersamai pemberian dengan simpati, gitu ya, dengan penghormatan. Gitu. Karena pada contoh di sini dia memberikannya itu, gitu ya, memberikannya itu bersama dengan dirinya yang tidak menghargai orang fakir. Maka yang disangkalnya adalah memberikan dengan simpati. Gitu. Contoh yang ketiga begitu juga sama ya katanya. Wakadha, demikian juga contoh 3 dan 4. Wa min ajli zalika tusama hadil wawi wa min ajli zalika tusama hadil wawu wawul musahabah au wawul ma'iyati. Karena itulah wawu yang memiliki makna seperti ini, yaitu tufidu musahabah gitu ya, memiliki makna membersamai gitu ya, baik membersamai negatif maupun membersamai positifnya, membersamai negatif maupun membersamai perintah nanti itu ya di sini. Nah jadi wawu yang demikian, wawu yang memiliki makna membersamai, musahabah atau ma'iyah, yang menunjukkan urutan bahwa kata yang setelahnya dengan kata yang sebelumnya terjadi pada saat bersamaan, bareng-bareng. Nah, disebut wawu al-musahabah atau wawu al-ma'iyah. Wa idza ta'amalta ma qabla hadil wawu fil amsilati allati ma'ana wajadta nafyan au talaban fahya masbuqatun binafi fil misalain al-awwalain wa masbuqatun bitolabin fil misalain al-akhrain. Kalau dicermati kembali, nah kalau kita cermati di sini,
apa namanya, kalau kita cermati maqobla hadil wawu fil amsilati lati mana, kalau kita cermati kata-kata sebelum wawu ini pada contoh yang ada pada kita tadi itu. Nah, sebelum wawu wajadta nafyan au talaban. Nah, ternyata sebelum wawu itu kita lihat di sini, kita temukan sebelum wawu terdapat nafi, terdapat negasi, tolaban, dan juga terdapat perintah atau tuntutan ya. Jadi ada negasi dan tuntutan di sininya, negatif dan tuntutan. Faya masbuqatun binafi. Maka dia si apa namanya? Si contoh tadi itu kita perhatikan pada contoh tadi kita perhatikan didahului oleh nafi pada dua contoh pertama dan didahului oleh tuntutan pada dua contoh yang kedua. Tuntutan itu misalkan la ta'mur, jangan kamu menyuruh, la tanzu, jangan kamu mencari-cari. Nah, itu yang dimaksud dengan tuntutan itu ya, atau perintah itu. Di sini larangan, dalam konteks ini larangan ya. Irji ilal amzilati maratan saniyatan. Coba perhatikan kembali ya contoh ya. Coba kita kembali perhatikan contoh kedua kalinya ya. Wanzur akhiru kullu mudhari yaqau ba'da lil wawu tajiduhu mansuban. Min ghairi an takuna hunaka adatun nasbin zahirah. Jadi kalau kita perhatikan lagi contoh, nah ternyata akhir setiap kata mudhari di sini, jadi akhir setiap kata mudhari di sini, jadi setiap mudhari yang berada setelah wawu, mudhari yang berada setelah wawu itu semuanya nasab, gitu ya. Semuanya nasab, dan antara si wawu dengan fi'il mudhari yang dinasabkan itu tidak terdapat sebuah kata yang menjadi alasan atau tidak ada sebuah kata yang menasabkan secara tersurat gitu ya. Walakin naka bil qiyasi ma'ala ya, walakin naka bil qiyasi ala ma taqaddama laka la yas'uba alaika an tadrika anan nasbahuna bi an al mudmarata wujuban. Akan tetapi dengan menganalogikan ya, akan tetapi dengan melakukan analogi ya dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya, tidak sulit bagi kita mengetahui bahwa kata-kata atau fi'il mudhari ba'da wawu ini pasti dia dinasabkan oleh an mudmaroh dengan tipe an mudmaroh wujuban. Dia disembunyikan, hukumnya masih ada. Beda dengan lan ya. Kalau lan kan jawaz, bisa muncul bisa tidak an ya. Tapi kalau selain itu dia apa namanya tidak boleh muncul gitu ya. Jadi lam ta'lil maksudnya. Jadi kalau lam ta'lil itu yang jawaz, yang dia boleh muncul boleh tidak si an-nya. Tapi kalau sisanya semuanya wujuban ya. Termasuk juga yang kita bahas sekarang yaitu apa namanya wawu ma'iyah ya. Jadi kalau ada fi'il mudhari ba'da wawu ma'iyah, maka dia an mudmaroh, dia nasabnya itu dengan an yang tersembunyi, yang disembunyikannya itu dengan tipikal wujuban, wajib, tersembunyi, wajib, tersirat, tidak tersurat. Karena itulah
Yunsabul mudhari'u bi'an mudmaratan wujuban ba'da wawil ma'iyati al-masbuqati bin nafin au talabin. Fi'il mudhari dinasabkan dengan an mudmaroh yang mesti disembunyikan setelah wawu ma'iyah yang setelah wawu ma'iyah yang memang sebelumnya didahului oleh nafi atau tuntutan, oleh nafi atau tolab, oleh negatif atau oleh tuntutan. Jadi sekali lagi yunsabul fi'lul mudhari gitu ya. Yunsabul mudhari'u bi an mudmaratan wujuban ba'da wawil ma'iyatil masbuqati bin nafyin au talabin. Jadi fi'il mudhari setelah wawu ma'iyah yang sebelumnya ada nafi dan tolab itu dinasabkan dengan an yang disembunyikan secara wajib. Begitu untuk penjelasan ba'da wawu al-ma'iyah dalam konteks nasab mudhari dengan an yang tersirat atau an yang tersembunyi. Karena itulah kita perhatikan lagi contoh di sini. Lam yaf'al al khaira wa yandama. Maka kita bisa memastikan bahwa mengapa wa yandama ini dinasabkan? Tentu bukan karena wawu, tetapi karena apa? An mudmar. Terdapat an yang tersembunyi. Ketika pertanyaannya kenapa an-nya tersembunyi? Karena dia berada setelah wawu ma'iyah. Tahu dari mana ini wawu ma'iyah? Karena dia memiliki makna musohabah yang biasanya didahului oleh nafi atau tolab. Nah, itu tanda dari wawu ma'iyah itu biasanya diawali oleh negatif atau perintah atau larangan gitu ya.